Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syita dan Ibu Pascal selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi induksi matematika. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya Anis Nindita dengan NPM 2110306015 dan yang kedua ada Mbak Anissa Yuliasari dengan NPM 212030306094. Oke, jadi pokok bahasan apa saja sih yang akan kita bahas hari ini? Jadi untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai prinsip induksi matematika. Lalu untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai prinsip induksi kuat. Dan yang ketiga, pastinya akan ada contoh soal dan pembahasannya. Nah, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika itu menggunakan bilangan asli. Kenapa sih? Karena bilangan asli itu memiliki sifat terurut dengan baik. Nah, sifat terurut dengan baik itu maksudnya setiap subhimpunan tak kosong dari N mempunyai elemen terkecil. Nah, di sini misalkan S itu merupakan himpunan bagian dari N, dan S itu tidak sama dengan himpunan kosong. Maka terdapat M elemen S. Sedemikian sehingga M itu lebih kecil sama dengan dari X. Setiap X itu merupakan elemen dari S. Selanjutnya, kita masuk ke teorema 1.1 prinsip induksi matematika. Bunyi teoremanya yaitu, misalkan S subhimpunan tak kosong dari N yang memiliki sifat berikut. Sifatnya yang pertama yaitu 1 itu merupakan elemen S. Yang kedua, jika K elemen S, maka K plus 1 itu elemen dari S juga. Maka S itu sama dengan N. Oke, kita langsung buktikan saja dari teorema 1.1 tadi. Oke, jadi karena S itu merupakan himpunan bagian dari N, maka kita buktikan N itu merupakan himpunan bagian dari S. Kita andaikan apabila N itu bukan himpunan bagian dari S, maka N per S itu tak kosong. Menurut sifat terurut dengan baik, N per S itu memiliki elemen terkecil. Kita misalkan M. Perhatikan bahwa M tidak sama dengan 1, karena 1 itu elemen S. Sehingga M itu lebih besar dari 1. Dan M-1 itu elemen dari N. Tetapi karena M elemen terkecil dari N per S, dan M-1 itu lebih kecil dari M, maka M-1 itu haruslah anggota dari S. Sekarang, jika Mn1 itu elemen S, maka menurut sifat S yang kedua, Mn1 ditambah 1 itu sama dengan M merupakan elemen S. Hal ini kontradiksi dengan M elemen N per S. Jadi, pengandaian salah sehingga haruslah N itu merupakan himpunan bagian dari S. Akibatnya, S itu sama dengan N. Jadi, terbukti teorema 1.1. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anis kepada Mbak Anis, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi prinsip induksi matematika. Secara praktis, penggunaan prinsip induksi matematika dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalkan untuk setiap n elemen bilangan asli, Pn adalah pernyataan yang berkaitan dengan n. Jika dipenuhi kedua pernyataan berikut, jadi ada dua langkah, langkah awal dan langkah induktif. Untuk langkah awal, tunjukkan bahwa Pn0 itu benar. Dan untuk langkah induktif, tunjukkan jika PK benar, maka PK plus 1 itu juga benar. Nah, maka Pn benar untuk setiap n lebih dari sama dengan n0 elemen bilangan asli. Untuk yang kedua, yaitu ada prinsip induksi kuat.
Untuk teorema 1.2, misalkan S subhimpunan dari N, sehingga satu elemen S, dan jika 1, 2, dan seterusnya sampai K, nah, untuk tanda ini teman-teman bisa baca sebagai subset atau himpunan bagian. Jadi 1, 2, dan seterusnya sampai K itu adalah himpunan bagian dari S. Maka K plus 1 itu elemen S, sehingga S itu sama dengan N. Nah, secara praktis, penggunaan prinsip induksi matematika kuat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalkan, untuk setiap N elemen dari bilangan asli, Pn, adalah pernyataan yang berkaitan dengan N, jika dipenuhi kedua pernyataan berikut. Nah, ini sama juga dengan yang sebelumnya, ada langkah awal dan langkah induktif. Untuk langkah awalnya juga masih sama, yaitu menunjukkan bahwa Pn0 itu benar, namun untuk langkah induktif ini, menunjukkan jika PN0, PN0 plus 1 sampai dengan PK benar, maka PK plus 1 itu benar. Sehingga PN ini benar untuk setiap N lebih dari sama dengan N0 elemen bilangan asli. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama di sini, buktikan dengan induksi bahwa untuk semua N kecil merupakan elemen N. Di sini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah N itu sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Penyelesaiannya, di sini kan kita ketahui ya, PN-nya itu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah N sama dengan N dikali N ditambah 1 per 2. Ini maksudnya ditambah sampai dengan N ya teman-teman. Sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Nah, di sini kita memiliki langkah awal. Langkah awalnya kita untuk N sama dengan 1. Jadi kita ganti di sini N-nya dengan angka 1. Jadi 1 sama dengan 1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 dibagi 2. Jadi 1 dikali 1 tambah 1 itu 2, jadi 1 kali 2 itu 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi disimpulkan P1 benar ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk langkah kedua atau langkah induksi. Di sini sekarang kita misalkan P kali PK itu benar, yaitu di sini kan kita punya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah sampai dengan K itu sama dengan K dikali K ditambah 1 dibagi 2. Nah, maka untuk N dikali K ditambah 1 itu kita peroleh 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah sampai dengan plus K ditambah K ditambah 1. Nah, ini sama dengan K dikali K ditambah 1 dibagi 2 ditambah K plus 1. Lalu dihasilkan K dikali K ditambah 1 ditambah 2 dikali K ditambah 1 dibagi 2. Lalu K ditambah 2 ditambah K ditambah 1 per 2 dan memperoleh hasil akhir K plus 1 ditambah K plus 1 ditambah 1 dibagi 2. Jadi ini ditunjukkan bahwa PK plus 1 itu benar. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa PN benar untuk semua N elemen N. Dengan kata lain, untuk semua N elemen N itu berlaku 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah sampai dengan N sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Jadi sudah terbukti ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Anis. Kepada Mbak Anis dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Lihatlah barisan berikut. B1 sama dengan 1 dan B2 sama dengan 1. Bn sama dengan 2, Bn-1 plus Bn-2 untuk N lebih dari 2. Sehingga diperoleh barisan 1, 1, 3, 7, 17, dan seterusnya. Nah, buktikan bahwa Bn ganjil untuk setiap N elemen bilangan asli. Nah, untuk penyelesaiannya, kita buktikan di sini Pn
Bn adalah bilangan ganjil. Nah, ada dua langkah. Yang pertama, langkah awal. Untuk N sama dengan 1, B1 sama dengan 1 adalah bilangan ganjil. Jadi P1 benar. Untuk langkah induksi, kita misalkan P1, P2, dan seterusnya sampai PK itu benar, yaitu B1, B2, sampai BK bilangan ganjil. Maka untuk N sama dengan K plus 1, kita peroleh BK plus 1 sama dengan 2BK plus BK min 1, juga bilangan ganjil. Karena suku pertama pada ruas kanan adalah bilangan genap, dan BK min 1 adalah bilangan ganjil. Dengan demikian, kita dapat simpulkan Pn benar untuk semua N elemen bilangan asli. Atau untuk semua N elemen bilangan asli, Bn adalah bilangan ganjil. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Tetap semangat dan jaga kesehatan.